Salah satu peristiwa yang wajib dicatat dan diingat oleh masyarakat Aceh adalah pemberlakuan daerah operasi militer atau DOM di Aceh 18 tahun silam, tepatnya pada 19 Mei 2003. Pada tanggal tersebut, Aceh resmi dinyatakan sebagai daerah dengan status darurat militer oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Presiden Indonesia kala itu, Megawati Soekarno Putri, menerbitkan keputusan Presiden nomor 28/23 tentang darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku mulai Senin 19 Mei 2003 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Operasi militer ini diberlakukan untuk menumpas gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang saat itu disebut menolak 3 syarat yang diajukan pemerintah Indonesia dalam perundingan di Tokyo, Jepang. Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Hari pertama Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer atau daerah darurat militer tentunya meninggalkan kenangan bagi sejumlah ex-kombandan. Salah satunya adalah M. Dahlan, seorang ex-kombandan yang berdomisili di Desa Simpang 4, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara. M. Dahlan yang dikenal dengan sebutan Mak Lan pada Rabu 19 Mei 2021 kepada serambinews.com menceritakan pengalaman kala pemberlakuan daerah operasi militer. Sebelum Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer, kawasan Simpang Keramat masih masuk dalam zona damai berdasarkan kesepakatan Concession of Utilities Agreement yang diteken di Jenewa pada 9 Desember tahun 2002. Jadi saat itu kami di Simpang Keramat boleh berlalu lalang seperti biasa, tapi tak boleh menenteng senjata karena dalam zona damai. Tepat pada tanggal 18 Mei 2003 atau beberapa jam sebelum Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer, Mak Lan bersama sejumlah rekannya berkumpul di Desa Paya yang masuk dalam wilayah Kecamatan Simpang Keramat. Kami menunggu bagaimana keputusan perundingan di Tokyo, Jepang, kata M. Dahlan. Lalu pada tanggal 19 Mei 2003, sekitar pukul 00.20 waktu Indonesia Barat, mereka telah mendapatkan kabar kalau Aceh telah ditetapkan sebagai daerah darurat militer atau DOM. Pagi harinya, cerita Mak Lan, mereka mengetahui bahwa pasukan TNI mulai masuk dalam skala besar di kawasan Simpang Keramat, bahkan juga turut diterjunkan tank. Sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya mendapatkan perintah dari komandan untuk melihat situasi di pusat kecamatan. Sehingga dengan menggunakan sepeda motor tanpa membawa senjata, saya meluncur dari Desa Paya ke pusat kecamatan dan jaraknya sekitar 2 km. Setelah memantau beberapa lokasi dari jarak jauh, dirinya pun kembali menuju Desa Paya. Saat itulah saya sempat berpapasan dengan iringan mobil radio TNI yang menuju pusat kecamatan. Tapi karena yakin tidak dikenal, maka saya pun langsung melewati secara perlahan-lahan iringan mobil radio TNI tersebut untuk kembali ke Desa Paya, derang M. Dahlan.
Dia pun sampai di tempat rekan-rekannya yang lain dengan selamat. Pada malam harinya, Maklan bersama sejumlah rekannya pun berpindah menuju lokasi camp di daerah pedalaman Kecamatan Simpang Keramat. Pada malam pertama itu pun saya mendapatkan perintah bersama sejumlah rekan untuk menyerang pos TNI di Simpang Keramat. Penyerangan kami lakukan pada tengah malam, tenangnya. Singkatnya, Maklan bersama rekannya yang selamat terus bergerilya hingga lahirnya perdamaian MOU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 lalu. Perdamaian ini pun disambut dengan rasa bahagia oleh para kombatan dan semua masyarakat Aceh. Maklan pun mengharapkan agar Aceh selalu damai dan masyarakat Aceh bisa sejahtera, serta butir-butir MOU Helsinki bisa direalisasi semuanya. Demikian harapan Maklan. Demikianlah liputan Bahasa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.